Di sini saya akan melakukan teknik resusitasi jantung paru pada bayi yang baru lahir. Pada kondisi-kondisi komplikasi saat persalinan menyebabkan bayi mengalami gagal nafas. Untuk menyelamatkan bayi dari gagal nafas, saya akan melakukan teknik resusitasi jantung paru pada bayi. Jangan lupa dekatkan alat ke pasien. Selamat siang Bu Murar, ini benar dengan Bayi Bu Murar sendiri? Baik Bu, di sini saya perawat Maya, saya yang bertugas di siang ini. Di sini saya akan membantu untuk mengecek kondisi dari bayi ibu, apa mengalami gangguan pernapasan atau tidak. Bila terjadi gangguan pernapasan, maka saya akan melakukan pemberian ventilasi pada bayi ibu. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, tapi sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan Bu? Baik Bu, kalau tidak ada, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan menutup tirai terlebih dahulu untuk menjaga privasi dari Ibu maupun bayinya Ibu. Permisi ya Bu, ditutup dulu. Baik Bu, yang pertama yang akan saya lakukan yaitu memposisikan terlebih dahulu bayi ibu dengan posisi sedikit ekstensi dengan memberikan pencahayaan untuk menghangatkan tubuh bayi ibu. Setelah itu saya akan mengeringkan dulu cairan amonium di bagian tubuh bayi ibu ya. Nah, kemudian saya akan mengecek juga apakah terdapat lendir di bagian mulut atau hidungnya bayi. Jika terdapat lendir, maka saya akan melakukan pengisapan. Pengisapannya jangan terlalu lama ya Bu, di bagian mulut. Kemudian di hidung. Setelah itu saya akan mengevaluasi juga apakah
jalan nafas bayi ibu sudah membaik atau tidak dengan melihat apakah terdapat pengembangan pada dinding dada. Kemudian saya juga akan mengecek denyut jantung dari bayi ibu ya. Oke, setelah itu saya juga akan mengecek warna kulitnya bayi, apakah mengalami kemerahan atau mengalami perubahan warna kulit, apakah terdapat cyanosis juga. Oke, setelah itu setelah itu kita bisa melakukan rangsangan dengan cara menepuk telapak kaki bayi seperti ini. Nah, setelah itu akan melakukan evaluasi kembali dengan melihat apakah terdapat pengembangan pada dinding dada. Dan setelah itu melihat juga apakah terdapat denyut jantung. Kemudian kita juga akan melihat juga apakah terdapat perubahan pada warna kulit, seperti terdapat cyanosis atau terdapat kemerahan. Kemudian kita menilai denyut jantungnya bayi. Setelah itu kita juga melihat warna kulit bayi. Kemudian kita akan melakukan pemberian nafas bantuan bila terdapat gangguan pernafasan pada bayi ibu dengan menggunakan sungkup bayi. Tapi sebelumnya saya akan memposisikan bayi ibu dulu dengan sedikit ekstensi. Oke, setelah itu saya akan memberikan ventilasi menggunakan sungkup bayi. Oke, sungkup bayi akan menutupi area mulut sama hidung. Setelah itu kita beri sedikit tekanan. Oke. Kemudian kita mengevaluasi apakah terdapat pengembangan pada dada bayi. Setelah itu kita lihat juga denyut jantung bayi dan melihat warna kulit dari bayi. Nah, jika denyut jantung pada bayi itu lebih dari 100, maka kita hentikan resusitasi. Tapi apabila denyut jantung kurang dari 60 kali, maka kita akan melakukan ventilasi 20 kali. Selanjutnya kita akan melakukan pijat jantung, tapi sebelumnya akan memposisikan dulu bayi. Oke, setelah memposisikan bayi, kita akan menentukan posisi tangan dengan cara menggaris lurus antara kedua puting susu bayi, dari sini puting susu yang kiri sampai ke kanan. Oke. Setelah itu kita melakukan salah satu teknik untuk pijat bayi, yaitu kedua tangan atau kedua ibu jari menekan tulang dada seperti ini. Nah, kemudian kedua tangan melingkar dada dan jari-jari tangan memompa bagian belakang bayi seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita mengevaluasi denyut jantungnya kembali setelah 30 siklus atau 60 menit. Jika masih kurang dari 60 kali atau menit, lanjutkan ventilasi, lakukan intubasi pada bayi jika belum dilakukan, dan berikan epinefrin dengan cara intravena. Nah, jika lebih dari 60 kali atau menit, maka kita akan hentikan kompresi dan lanjutkan ventilasi hingga pernapasan berjalan spontan. Nah, kecepatannya itu 40 sampai 60 kali menit. Kemudian jika lebih dari 100 kali, maka hentikan kompresi dan hentikan ventilasi secara bertahap jika bayi bernapas spontan. Setelah itu kita melakukan evaluasi setiap 3 menit sekali dan menilai pernafasan pada bayi serta denyut jantung dan warna kulit pada bayi. Baik Bu, saya sudah selesai memberikan ventilasi pada bayi Ibu dan juga saya sudah memberikan teknik pijat jantung pada bayi Ibu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan, Bu?
Baik Bu, karena tidak ada, mungkin saya akan kembali ke ruangan saja. Bila terjadi apa-apa atau ada yang ingin Ibu membutuhkan, Ibu bisa hubungi saya di ruang keperawatan atau bisa menekan tombol yang ada di belakang. Saya permisi dulu ya Bu, selamat siang. Setelah itu jangan lupa membereskan alat dan mencuci tangan, selanjutnya melakukan dokumentasi. Baik, selanjutnya kita akan memandikan bayi yang baru lahir. Dan yang harus kita perhatikan tindakan memandikan bayi adalah kita memberikan waktu 6 jam setelah bayi dilahirkan sehingga tidak menimbulkan risiko hipotermia pada bayi. Dan kalau kita memandikan bayi harus sangat cepat karena bayi risiko mengalami penurunan suhu tubuh. Jangan lupa memakai apron untuk menutup tubuh juga. Setelah itu, dekatkan alat ke pasien. Selamat siang Bu Morar, ini benar dengan bayi Bu Morar. Baik Bu, perkenalkan saya perawat Maya. Saya yang akan membantu memandikan bayi Ibu. Kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, nanti bayinya akan saya bawa ke tempat mandi. Nanti juga saya akan siapkan pakaiannya dulu sebelum saya memandikan bayinya. Tapi nanti juga saya akan menutup tirainya dulu untuk menjaga privasi dari bayi Ibu dan juga Ibu ya Bu. Oke. Ini saya siapkan kelengkapannya supaya kalau bayinya selesai mandi langsung. Ini juga pakaiannya. Saya tutup tirainya dulu ya Bu. Yang pertama kita posisikan bayi dulu ya Bu. Ini bayinya perempuan ya Bu. Baik Bu. Nah, kita posisikan bayinya dulu. Ya, pakai sarung tangannya dulu ya Bu.
Saya dekatkan alat-alatnya dulu ya, Bu. Ini sabun pewanginya, kemudian kapas dan bengkok. Ya, saya buka dulu ya, Bu. Baik, jika bayinya perempuan, maka yang kita harus bersihkan yang pertama, bersihkan area labia minora, labia majoranya, kemudian pubisnya dengan kapas yang sudah dibasahi. Setelah itu kita menyeka badan bayi menggunakan waslap yang sudah dibasahi dengan air hangat. Dan kita menyeka dari bagian leher, kemudian kita turun ke bagian dada, kemudian kita turun juga ke bagian perut. Setelah itu kita bersihkan area ketiak dari bayi. Oke. Setelah itu area tangannya. Kemudian kita balikan bayi seperti ini. Kemudian kita bersihkan area belakang dari bayi sampai ke paha, kemudian terakhir di kaki. Oke, kita balikan lagi. Kemudian kita bersihkan area kepala bayi. Oke. Selanjutnya kita mengganti waslap dengan menggunakan waslap kedua yang sudah dilumuri dengan sabun. Kita seka dari bagian menyaka dari bagian kepala dengan sabun, kemudian turun ke leher, kemudian ke dada, sampai ke tangan, kemudian genitalia juga, lanjut di bagian punggung sampai ke kaki dengan air sabun. Setelah itu kita lepas dan kita mengangkat bayi ke tempat pemandian. Setelah itu kita bersihkan dengan air dari kepala sampai ke bagian kaki. Setelah membersihkan dengan air, kita mengangkat bayi. Kemudian kita mengeringkan tubuh bayi. Oke. Jangan lupa kita melakukan perawatan tali pusar dengan cara membersihkan dengan sampai kering. Setelah itu kita pindahkan. Kemudian kita olesi menggunakan minyak telon ke tubuh bayi. Kemudian kita memakai pakaian pada bayi. Jangan lupa memakai topi untuk bayi juga. Oke. Setelah memakai pakaian kepada bayi, kita akan melakukan cek suhu untuk bayi. Oke. Oke. Baik. Setelah semua sudah dilakukan, kita membereskan alat dulu. Ini kita memindahkan bayi dulu. Baik Bu, saya sudah memandikan sekaligus sudah mengganti pakaian bayi Ibu. Ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik Bu, karena tidak ada, saya akan kembali ke ruangan saya. Jika Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu boleh menghubungi saya di ruang keperawatan atau bisa menekan tombol di belakang.
Saya permisi dulu, Bu. Selamat siang. Setelah melakukan tindakan, kemudian jangan lupa membereskan alat kembali, merapikan, dan mencuci tangan. Kemudian jangan lupa terakhir melakukan dokumentasi.